Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali ke materi bagaimana membentuk karakter pribadi yang bertakwa sebelum menjalankan aktivitas orang bertakwa. Jadi bentuk dulu pribadinya, bentuk dulu karakternya menjadi pribadi dan karakter orang yang bertakwa. Kemarin sudah disampaikan 3 poin ya. Pertama, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadah pada Allah itu akan membentuk pribadi yang bertakwa. Yang kedua, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi hukum kisos itu adalah mampu membentuk karakter pribadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Puasa juga mampu membentuk karakter pribadi orang yang bertakwa. Yang terakhir, yang keempat, untuk membentuk karakter pribadi orang yang bertakwa itu adalah di surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza, kata Allah, wa anna hadza, dan ini perintah ini, kata Allah, sirati merupakan jalanku mustaqiman yang lurus. Sirati mustaqiman, jalan yang lurus. Jadi perintah Allah itu adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Ikuti jalan Allah itu yang lurus itu. Jadi perintah Allah yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan fatafarraqa yang akan mampu mencerai-beraikan bikum kalian ansabilihi dari jalan Allah. Dzalikum, hal yang seperti itu, wasakum, perintah Allah bagi kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi karakter orang, untuk membentuk karakter orang yang bertakwa itu adalah fattabi'uhu, ikuti siratil mustaqima, jalan Allah. Untuk membentuk karakter orang yang bertakwa itu berarti yang keempat adalah mengikuti perintah Allah yang lurus. Jadi semua perintah, bentuk perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan bertakwa, ya bertakwa. Ketika Allah memerintahkan beriman, beriman. Ketika Allah memerintahkan mengikuti jalan Rasul, ikuti jalan Rasul. Ketika Allah mengikuti, ikutilah semua perintahku dan perintah Rasul, ikuti saja. Karena itu adalah sirati mustaqimah, jalan Allah yang lurus. Justru jangan mengikuti jalan-jalan selain yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ari urang mah ditunjukkan bahwa ini loh jalan Allah, ini jalan Rasul, malah ditunjukkan bahwa ini jalan Allah, jalan Rasul, ulah ditunjukkan atau cenah dalil Quran jeung dalil Rasul ketika berpolitik kieu. Saha nur politik? Siapa yang kampanye? Saya mah bukan tim sukses dan tidak punya kepentingan saya untuk kampanye. Jadi ketika menanggapi sebuah postingan, bahkan saya share itu di grup itu dikira bahwa saya sedang kampanye, Pak. Bukan. Artinya saya memberikan jalan bahwa ini loh aturan Rasul, ini aturan Allahnya, ikuti. Ulah tabu gitunya, tabu dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Wah, ieu mah cenah berpolitik ngadukung si anu. Siapa yang mendukung si itu? Saya bukan tim sukses. Saya bukan
bukan untuk kampanye, tapi saya memberikan jalan. Yuk urang ngadua. Kalau cenah ulah keur zaman politik kieu, anu keur kampanye kieu. Pak ari ngadoa turun hujan, nah keur halodo, nah keur hujan. Kan keur halodo. Nya. Lamun urang ngadoakeun nu gering, nah keur sehat. Kan keur gering. Ayeuna posisi kieu, urang ngadoa minta yang terbaik. Kan gitu. Jadi jangan diartikan bahwa ini loh, atuh cenah ulah nyesel nu karitulah cenah ke zaman kampanye. Sanu kampanye. Da urang mah tim sukses. Saya mah tidak punya urusan dengan kampanye, dengan politik. Sekarang silakan mau milih saha wae oge. Bagi saya tidak punya urusan. Saya mah rek menang si A, rek si B, rek si C, tetep orang masih Supian mah PNS. Gitu. Tidak ada urusan itu. Saya tidak pernah mengajak seseorang untuk milih si anu, milih si ini. Tidak, terserah itu mah mau milih siapapun. Punya hati dan nurani dan pikiran masing-masing silakan. Kemudian kalau punya informasi, saya yang informasi ini, umpamanya, saya menginformasikan dalil Al-Quran dan dalil hadis ini. Kalau ada sesuatu yang tidak pas dengan apa yang saya sampaikan, tolong konfirmasi dan kasih tahu saya. Kasih tahu saya di mana letak salahnya. Gitu. Nanti kita perbaiki sama-sama. Mari kita diskusi. Diskusi secara berpikir sehat, dewasa. Justru jangan mengkonfirmasi ke orang lain, itu malah nanti timbul suudon, ya, sangka buruk, jadi gibah. Mari kita sama-sama ngobrol bareng, diskusi lah. Toh saya juga terbuka. Saya tidak menutup diri, silakan saja. Kalau mau diskusi, mari diskusi. Saya tidak punya kepentingan dengan kampanye. Saya bukan tim sukses. Kecuali, justru yang salah itu ketika jelema awong-awongan kengabelaan salah satu calon pilihannya memakai dalil Quran dan dalil hadis, itu namanya yang jual ayat. Saat naon dibayar. Saya bayar. Bayar. Justru yang salah adalah ketika menyampaikan ayat Quran dan hadis ketika kampanye, itu yang salah. Ngajual ayat etan ku carekan mah gitu. Lain ini orang yang benar tidak punya tujuan apa-apa, disangkana kampanye. Marilah berpikir dewasa, jangan berpikir terlalu negatif lah. Berpikirlah positif gitu. Berpikir positif, jangan menuduh seseorang sembarangan. Tidak perlu lah. Kita segera deh terus darewasa. Urang teh darewasa, musarjana KB S1, S2, S3 bahkan ada. Berpikirlah positif. Kenapa sih tidak mau berpikir positif? Kenapa tidak husnudzon? Harus suudon terus gitu. Janganlah suudon begitu. Mari, kalau ada yang tidak pas dengan apa yang saya sampaikan melalui Al-Quran, hadis, silakan konfirmasi dengan saya sendiri. Jangan ke orang lain. Itu malah menimbulkan fitnah, gibah, menjelekkan seseorang, jadi dosa apaan KB. Itu ya. Jadi ini fatafarraqa bikum ansabili. Jadi kalau mengikuti jalan yang lain kata Allah, maka itu akan mencerai-beraikan. Akan menceraikan. Nah, kalau kita mengikuti jalan Allah yang lurus itu mudah-mudahan kan la'alakum di sininya. La'alakum kan ditaroji harapannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan mengikuti jalan Allah yang lurus ini kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ikuti jalan Allah lah. Ulah penyebar fitnah, gibah gitu. Udah jelas salah kok malah diikuti terus gitu kan. Nah, ini kan Al-Qur'an juga ada, Al-Qur'an turun kan ada yang asbabun nuzulnya ya. Ada yang asbabun nuzul kan? Al-Qur'an turun itu kadang-kadang ada asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Qur'an. Ketika melihat apa? Ketika melihat situasi dan kondisi, baru Al-Quran itu turun. Hadis juga sama, Pak. Ada asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis itu melihat kondisi dan situasi. Lalu kalau saya mengeser masalah itu kemudian dikaitkan dengan politik, jangan terlalu berpikir negatif mengaitkan dengan politik. Saya bukan tim sukses. Sekali lagi, kalau mau berpikir positif. Jangan terlalu negatif yang macam-macam gitu.
konfirmasi langsunglah ke saya yang nyampaikan gitu. Jangan membuat ribut orang banyak gitu. Hanya rame lah gitu. Jadi baik, silakan konfirmasi. Mari kita diskusi. Apa yang salah, di mana salahnya, kan gitu. Itu kan baik. Nah, dalil Al-Qur'an ini itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu khatta Rasulullah menggaris, membuat garis khattan biyadihi dengan garisan dengan tangannya. Tsumma qala, kemudian kata Rasulullah, hadza sabilullah, ini jalan Allah mustaqiman yang lurus, digaris ke Rasulullah. Tak iya jalan lurus teh. Cek Rasul teh iya. Jalan lurus digaris. Wa khatta ala yamini, kemudian Rasulullah menggaris di sebelah kanan. Rasul garis. Wa shimali, dan sebelah kiri. Garis kanan, garis kiri. Tsumma qala, sanggeus ngajaris kanan kiri, terus Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, hadzas subul, ini jalan, tak iya nu kiri nu kanan nu kiri nu garis tadi ku Rasulullah, laisa minha, itu bukan jalan, sabilun bukan jalan, yang illa alaihi, kecuali jalan yang kanan digaris tadi, kanan dan kiri itu syaitanun, itu jalan setan, yad'u ilaihi, mengajak kepada jalan setan, nuki kanan. Cek Rasulullah garis, tak iya jalan nu bener mah, iya kanan, iya nu kiri, itu bukan jalan Allah, tapi itu jalan syaitan yang mengajak ke jalan setan. Terus Rasul teh maca ayat itu, tsumma qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, ikuti jalan Allah yang lurus itu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itulah keempat ayat itu. Ini juga jangan dikaitkan dengan politik-politik ya. Kalau saya menjelaskan mengeser sebuah ilmu, itu jangan dikaitkan dengan politik lah. Mari kita berpikir sehat. Saya bukan kampanye, bukan tim sukses kok. Ngapain juga harus kampanye? Bagi saya mah tidak penting, tidak urusan mau calon 1, 2, 3 kah yang menang, itu tidak ada urusan bagi saya. Dan tidak pernah saya ngajak saya untuk milih A, B, C. Tidak toh. Ngapain dia ngajak? Silakan, punya pilihan masing-masing, udah dewasa kok. Sudah pada besar, sudah pada gede, udah punya pengetahuan masing-masing. Saya bisa menilai masing-masing. Ya, itu yang disampaikan. Mari kita berpikir secara dewasa dan jernih. Kemudian kalau ada apa-apa yang salah dengan saya, tolong konfirmasi ke saya langsung. Jangan menitip kepada orang lain. Itu malah menjadi fitnah. Tidak baik nanti, jadi gibah. Ngomong dengan saya. Kenapa harus ngomong dengan orang lain gitu kan? Yang nyampaikan saya, ngomong ke orang lain, kan tidak baik begitu tuh. Sampaikanlah dengan saya sendiri, ya. Saya sampaikan pagi ini, mohon maaf atas khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.